Kesulitan orang miskin itu ada 3. 1, karena sulitnya akses kredit. Nomor 2, sulitnya mendapatkan pendidikan terbaik dan tinggi. Nomor 3, masalah mindset. Sebagian besar anak orang miskin akan tetap miskin setelah dewasa. Lebih tepatnya 40% anak miskin akan tetap miskin. 40%. Besar sekali itu. Sekali lagi 40% ya anak orang miskin tetap akan miskin setelah dewasa. Pendapatan anak orang yang terlahir dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari anak yang terlahir dari keluarga kaya. Ini cukup memprihatinkan ya, malah dalam daftar 100 negara termiskin di dunia, 100 negara termiskin di dunia, Indonesia itu masuk loh di situ ya, meski berperingkat ke-91 sebagai negara 100 negara termiskin di dunia. Suatu angka yang menurut saya harus kita cermati, harus kita renungkan dan kita cari solusinya. Kenapa? Ya, seperti ada poverty trap, jebakan kemiskinan di sebagian besar penduduk Indonesia. Angkanya sekali lagi sangat mengkhawatirkan karena dikatakan 40% dari anak yang terlahir dari keluarga miskin akan tetap miskin. Ya, kenapa bisa demikian? Kenapa tidak terjadi lompatan yang cukup besar ya? Dan ini dia analisanya. Kalau pendapatan rendah, ya kalau pendapatan rendah, maka daya beli akan rendah, bukan? Pendapatan rendah akan mengakibatkan daya beli juga rendah. Nah, kalau daya beli rendah, pasti tabungannya rendah. Jangan-jangan nggak punya tabungan, punya hutang malah. Ya, jadi sekali lagi daya beli rendah mengakibatkan tabungan rendah. Pendapatan rendah akan mengakibatkan tabungan juga rendah. Jangan-jangan tidak ada. Nah, kalau tabungan rendah, berikutnya apalagi penyebab dari pendapatan rendah? Dana untuk pendidikan juga rendah. Malah ya orang-orang yang punya penghasilan rendah, nggak punya tabungan, daya belinya juga kecil, mungkin putus sekolah, atau kalau masuk sekolah, juga masuk sekolah-sekolah yang kurang tuh kualitasnya. Infrastrukturnya tidak cukup, mungkin perpustakaannya tidak baik, sarana pendidikannya tidak baik, guru-gurunya juga bukan guru-guru terbaik yang mendapatkan penghasilan tinggi. Jadi lingkarannya tuh di situ. Jadi sekali lagi, pendapatan rendah akan mengakibatkan daya beli rendah, akan mengakibatkan juga tabungan rendah. Tabungan rendah itulah juga yang mengakibatkan banyak sekali orang-orang miskin yang terhalang tuh untuk membuat usaha. Ya kadang-kadang mereka nggak punya tabungan, malah banyak sekali yang terjebak oleh pinjol misalnya. Jadi kalau dia tidak punya tabungan, dia tidak punya juga uang untuk diinvestasikan. Kan teorinya begitu, apa yang harus diinvestasikan? Kalau tabungan saja tidak ada, duitnya habis untuk makan, duitnya habis untuk kebutuhan hidup. Jadi sekali lagi, pendapatan rendah membuat daya beli rendah, membuat tabungan rendah, dan pendidikan yang bisa didapatkan juga rendah juga. Nah, begitu tingkat pendidikan rendah, pasti akan juga sulit mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi. Kenapa? Karena sekolahnya rendah, pengetahuannya juga rendah, skillnya juga rendah, karena tidak mendapatkan asupan pendidikan, asupan training yang baik-baik, ya kan? Artinya apa? Nanti mereka akan terjebak jadi dalam pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi kasar dengan penghasilan yang sangat rendah. Dan sekali lagi, itulah penyebabnya orang-orang dengan pendapatan rendah, ya sekali lagi ujungnya adalah produktivitasnya rendah. Kenapa produktivitasnya rendah? Karena terpapar dengan pendidikan juga yang tidak tinggi, atau malah jangan-jangan tidak sekolah atau putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kalau produktivitas rendah,
ujungnya apa? Pendapatannya juga rendah. Produktivitas rendah. Ya, bukan karena kurang kerja keras, bukan. Karena terjebak atau terjebak maksud saya dalam profesi-profesi, pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghasilkan upah-upah yang tinggi. Ujungnya pendapatan rendah lagi. Dan muter aja lagi dia terus. Jadi pendapatan rendah akan membuat daya beli rendah, tabungan rendah, pendidikan rendah, produktivitas juga rendah, dan upah atau pendapatan juga menjadi rendah. Berputar dia di situ. Itulah sebabnya ya orang miskin, ya orang yang lahir dari keluarga miskin itu adalah sesuai dengan, sekali lagi ini bukan kata saya loh. Ini menurut penelitian Semeru Institute, ya akan tetap banyak sekali terperangkap dalam jebakan kemiskinan. Penyebabnya apa ya sekali lagi? Selain lingkaran setan tadi, lingkaran kemiskinan itu. Orang miskin itu punya 3 kesulitan. 1, kesulitan dalam akses perbankan. Kenapa? Apalagi perbankan sekarang, semuanya kalau minjem harus ada jaminan. Itu yang banyak kemarin dikritisi. Kalau kita pinjam uang ke bank, walaupun kita punya proposal bisnis yang bagus banget, yang pasti untung, tetap bank minta kolateral. Jaminanmu apa? Bagaimana orang miskin punya jaminan? Inilah satu juga hal yang kita harus selesaikan. Ya. Nah, kalau sulit untuk mendapatkan fasilitas perbankan, fasilitas kredit, kenapa? Karena tidak punya jaminan. Ya, apa yang terjadi? Maka orang miskin, ya orang yang tidak mampu banyak sekali terjebak dalam pinjaman-pinjaman, ya, termasuk pinjaman-pinjaman liar itu, ya yang membebankan bunga, ya interest yang sangat besar. Malah ada yang terjebak utang. Kan kemarin kita kaget. Jangankan orang miskin, mahasiswa-mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi negeri di IPB pun terjebak pinjol dan diuber-uber oleh pinjol, diuber-uber oleh debt collector. Itu yang terjadi yang membuat hidup makin sulit. Sekali lagi, kesulitan pertama sebagai penyebab kenapa orang miskin tetap miskin itu adalah akses perbankan, akses kredit yang memang sulit. 1, karena kredit sekarang perlu kolateral, dan yang kalau tidak perlu kolateral, yaitu adalah terjebak dalam pinjaman-pinjaman liar yang kita sebut sebagai pinjol. Ya, pinjaman online yang banyak sekali membuat masyarakat sengsara. Dan saya mendukung betul kemarin pemerintah mengharamkan pinjol. Tapi kan prakteknya masih ada aja. Karena banyak orang yang butuh dana cepat, pengen cepat konsumtif, pola hidup konsumtif. Sekarang remaja-remaja kita pun, mahasiswa-mahasiswa kita pun seperti yang terjadi di Universitas Negeri di Bogor, itu juga terlanda. Masya Allah udah terjadi. Nomor 2, apalagi kesulitan orang miskin sehingga dia tetap miskin? Pendidikan, lagi-lagi. Karena duit tidak ada, ya, kalaupun ada minim sekali, dan orang miskin masuk ke dalam pendidikan-pendidikan yang mohon maaf secara infrastruktur tidak bagus, ya kemudian guru-gurunya bukan guru-guru terbaik yang dibayarnya mahal, yang mengakibatkan tingkat pendidikannya menjadi rendah karena kesulitan keuangan juga. Banyak yang drop out, banyak yang hanya tamat sekolah dasar, SMP, SMA, tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ya. Jadi ini juga penyebabnya. Dan kalau ya pendidikan tidak tinggi, tidak mungkin kita bisa mendapatkan profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan dengan upah atau gaji yang tinggi. Nomor 3, it's about mindset, pola pikir. Ada menurut ya Semeru Institute, justru karena bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, ya jaringan sosial dan sebagainya, banyak atau ada membuat orang-orang miskin itu menjadi terlalu mengharapkan bantuan, sehingga mereka tidak menjadi atau masuk terlecut untuk bekerja keras, bekerja untuk mencari pekerjaan apa saja, ya, untuk meningkatkan penghasilan atau keluar dari jebakan kemiskinan. Jadi kadang-kadang ada sisi yang juga harus dipertimbangkan.
dari bantuan-bantuan itu yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Sekali lagi, kesulitan orang miskin itu ada 3. 1, karena sulitnya akses kredit. Nomor 2, sulitnya mendapatkan pendidikan terbaik dan tinggi. Nomor 3, masalah mindset